kakek berbaju hitam berhasil dikalahkan oleh kakek baju putih dengan dibantu si anak gembala. Apa gerangan yang akan dilakukan si anak gembala? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Bagaimana lazimnya yang terjadi di kalangan Kang Au, tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi itu biasa mempunyai sifat-sifat yang aneh. Sifat ini tidak pula terlepas dari diri Iqbal Hosiang. Namun keanehan ini sudah melampaui batas-batas yang dianggapnya wajar, hingga banyak orang yang berpendapat bahwa kakek sakti itu tidak sehat pikirannya alias berotak miring atau setengah gila. Cuma untuk menyatakan pendapat atau anggapan itu secara terang-terangan, tentu saja tak satu pun yang berani. Karena kalau sampai terdengar oleh Iqbal Hosiang, maka itu sama saja dengan mengundang penyakit. Setelah lari hampir 100 li dan siang telah berganti dengan malam, Iqbal Hosiang baru berhenti. Anak kecil yang didukungnya ternyata telah tertidur. Perlahan-lahan, bocah ini dibaringkannya di tanah. Dia sendiri kemudian menelan beberapa pil obat lalu duduk bersila di tanah, mengatur jalan nafas dan peredaran darah, serta mengalirkan tenaga dalam ke bagian tubuh yang baru saja sembuh daripada racun jahat ilmu siluman Pak San Kui Ong. Beberapa saat kemudian, kembali dia melanjutkan perjalanan. Lari dalam gelapnya malam, persis seperti setan yang berkelebat gentayangan. Menjelang pagi, Iqbal Hosiang istirahat dan tidur sebentar, dan bila matahari terbit, dia meneruskan perjalanannya kembali. Seringai gembira tersungging di mulutnya ketika di hadapannya terlihat Gunung Naga atau Leongsan yang menjulang tinggi. Penduduk di sekitar tempat itu menganggap gunung itu angker. Tak satu orang pun berani mendekati kaki gunung. Tapi Iqbal Hosiang seperti orang tak peduli dan terus mendaki gunung yang menjulang ini. Sampai pertengahan lereng, jalannya menuju puncak gunung masih mudah ditempuh dan tidak berbahaya. Tapi selewatnya pertengahan lereng, pepohonan dan semak belukar mulai rapat. Ular-ular pohon kelihatan membelit dan bergelantungan di mana-mana. Sekali seseorang kena dipatuk, pasti dalam waktu 2 atau 3 menit akan mati akibat bisanya yang jahat. Iqbal Hosiang nampaknya tidak peduli akan binatang-binatang itu. Bahkan ular-ular itu sendirilah yang menjadi ketakutan. Karena dengan kesaktiannya yang tinggi, tubuh kakek ini mengeluarkan hawa panas yang membuat takut ular-ular dalam hutan sama sekali tidak mengganggu bocah penggembala yang sampai saat ini masih tertidur nyenyak di atas pundak kirinya. Selewatnya pertengahan lereng, perjalanan betul-betul sulit dan berbahaya. Di mana-mana menghilang batu-batu karang raksasa runcing, menjulang langit, licin, berlumut lembab. Di sela batu-batu karang ini membentang jurang-jurang terjal yang gelap dan kabut bertebar menutupi pemandangan. Akan tetapi hebatnya, seolah-olah dia berlari di jalan yang rata dan seperti sepasang matanya dapat menembus tebalnya kabut, kakek sakti Iqbal Hosiang terus saja lari seenaknya. Melompat dari atas batu karang yang satu ke batu karang yang lainnya, melayang di atas jurang-jurang maut hingga akhirnya sampai di puncak Leongsan. Saat itu di salah satu puncak Leongsan yang dingin, 2 orang berpakaian putih-putih asik bermain tioki atau catur. Yang pertama berambut putih berbadan pendek, usianya sekitar 60 tahun dan dikenal dengan nama Toa Sin Hosiang. Yang seorang lagi kurus tinggi bermuka hitam juga berusia sekitar 60 tahun.
Keduanya bukan lain adalah pembantu-pembantu Iqbo Hosiang yang berkepandaian tinggi itu. Bagaimana kelanjutan anak gembala kerbau yang lari dengan kakek sakti berjubah putih itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.